Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwisani, umur saya 22 tahun. Alamat saya Sadegan, Sumberharum, Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Usaha yang saya geluti saat ini peternakan domba. Awal mula saya beternak karena saya main di rumah tetangga. Dia pelihara domba dan juga breeding, fattening, dan juga trading. Setelah itu saya ada rasa ingin tahu dan ingin mempelajari di bidang peternakan. Setelah itu saya mencoba iseng-iseng membeli 2 ekor indukan betina dari tetangga saya tersebut. Terus saya buatkan juga kandang yang sangat-sangat sederhana, yang semuanya terbuat dari bambu. Karena saya rasa di dunia peternakan khususnya domba sangat menjanjikan. Waktu itu saya masih memiliki 2 ekor sapi. Terus hasil penjualan sapi tersebut saya buatkan kandang domba. Setelah itu saya menambah lagi 5 ekor indukan lokalan Magelangan. Di awal beternak sendiri pasti banyak kendala. Salah satunya yang pernah saya alami yaitu habis melahirkan, cempenya itu tidak mau menyusui indukannya. Terus saya bertanya kepada teman-teman yang sudah menggeluti dunia peternakan terlebih dahulu, saran dari mereka yaitu untuk memeras susu dari indukan, terus kita kasihkan sendiri ke cempenya tersebut. Di awal ya pasti banyak kendala dan rintangannya ya. Salah satunya bisa sering terjadi adalah kembung, kadang nafsu makan yang kurang, atau kesulitan. Kalau saya sendiri kan di bidang pengembangbiakan, kesulitan salah satunya adalah sudah melahirkan tapi mati, atau enggak belum waktunya melahirkan tapi sudah keluar. Sudah pernah sangat-sangat merasa gagal karena 3 kali indukan melahirkan tidak ada yang hidup. Yang namanya berproses pasti butuh waktu. Saya sendiri yang sudah menggeluti baru 2,5 tahun juga masih banyak belajar dan masih banyak belajar dari teman-teman yang lain. Salah satu alasan yang membuat saya bertahan karena saya yakin untuk jangka panjang ke depan pasti sangat menjanjikan dan pasti menguntungkan. Karena kan setiap tahun pasti kebutuhan permintaan domba setiap tahunnya pasti meningkat, dan masa sekarang itu kan sedikit sekali peternak muda yang mau menggeluti dunia peternakan. Otomatis saingan saya untuk menuju kesuksesan di dunia peternakan itu sangat luas. Yang kedua, saya ingin mematahkan stigma masyarakat karena beternak itu terkenal dengan kotor, beternak itu terkenal dengan keuntungan yang sangat sedikit. Makanya banyak teman-teman seusia saya tidak mau menggeluti dunia peternakan. Nah, saya ingin mematahkan kata-kata tersebut. Ya, saya bangun kandang hampir 11-12 mirip dengan tetangga saya yang saya bikin. Hanya saja ada kurang lebih satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh tetangga saya, yaitu kandang terkoneksi. Dulu kepikiran untuk membuat terkoneksi karena setiap hari itu baunya yang mengganggu, terutama mengganggu keluarga saya, mengganggu lingkungan sekitar saya juga. Terus saya memutuskan untuk membuat kandang terkoneksi. Kandang terkoneksi tersebut memisahkan antara kotoran domba dengan air urin yang saya buat dengan budget yang sangat murah. Karena kenapa saya bilang sangat murah? Karena itu hanya berbahan dengan plastik UV yang harganya kurang lebih cuma 50-an ribu. Terus bawahnya ada keranjang buat menampung kotoran domba, dan di bawahnya lagi ada ember untuk menampung urin. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih awet dan juga masih berfungsi dengan baik. Di awal saya juga banyak belajar apa yang dibutuhkan oleh domba, apa saja yang harus kita tanam, waktu yang bagus kita untuk pemberian pakan. Pertama, kebutuhan yang kita perlukan untuk beternak domba ya pertama kan kandang. Kita harus memberikan kenyamanan untuk domba, kita harus memberikan keamanan untuk domba. Yang kedua, kebutuhan domba itu apa? Pertama kan domba butuh makan ya, yang paling konsisten dan mereka butuhkan tiap hari. Habis itu ada juga perawatan yang lain seperti memotong kuku, seperti memotong bulu domba, dan memandikannya juga menjadi salah satu menjaga kesehatan domba. Kalau untuk menjaga kesehatan domba sendiri ya sebenarnya tidak memerlukan obat-obat apapun, sebenarnya bisa selagi kebersihan kandang terjaga dan kebutuhan pakan itu tercukupi. Insya Allah kita tidak memerlukan vitamin apapun, insya Allah pasti dombanya sehat-sehat dan lahap untuk makan rumput.
Karena kebutuhan utama dalam kita beternak adalah pakan, maka kita harus bikin bank pakan. Saya sendiri untuk saat ini punya kurang lebih 4000 meter bank pakan yang saya tanami odot, dan ada sebagian kita tanami indigo vera. Banyak sekali teman-teman juga yang bertanya kenapa saya tidak menggunakan istilah kalau sekarang fermentasi ataupun silase. Saya tidak menggunakan fermentasi ataupun silase karena menurut saya teman-teman yang bikin fermentasi ataupun silase memiliki bank pakan yang tidak dekat dari kandang. Nah, saya sendiri kan punya bank pakan alhamdulillah dekat dari kandang, jadi saya tidak perlu bikin fermentasi atau silase. Jadi yang saya lakukan setiap hari adalah ngarit di sekitar kandang, di bawah kandang, karena saya punya bank pakan yang dekat dari kandang. Kita tiap hari ngarit untuk pakan kebutuhan domba sehari-hari. Saya tiap hari ngarit kurang lebih ya 15 menit sampai 20 menit. Setelah itu nanti kita punya cara sendiri untuk memberikan rumput ke domba, yaitu kita bersihkan dulu yang kulit paling bawah yang hitam-hitam supaya domba makan dengan lahap. Setelah itu kita cacah menggunakan mesin, kita chopper, setelah itu baru kita kasihkan ke domba. Untuk kebutuhan sehari kurang lebih kita kasih 8 ikat atau bisa dibilang 8 bongkok. Untuk tambahan pakan selain rumput saya kasih ampas tahu. Kalau untuk kebutuhan ampas tahu per hari rata-rata 1-2 masak. Banyak juga teman-teman yang menanyakan tentang bagaimana penanaman rumput odot yang saya tanam. Yang pertama saya lakukan adalah pengolahan tanah. Saya olah tanah terlebih dahulu karena akar dari rumput odot itu membutuhkan rumah di tanah. Nah, kalau kita tidak mengolah lahan terlebih dahulu, maka akar tidak bisa berkembang. Nah, maka yang saya lakukan adalah mengolah tanah. Nah, setelah mengolah tanah kita baru menanam rumput. Setelah itu kita pemberian pupuk. Pemberian pupuk yaitu kita menggunakan kotoran domba yang dari peternakan. Dari penanaman sampai bisa panen kurang lebih untuk pertama 3 bulan. Kalau untuk penjualan hasil dari peternakan saya sendiri, kita jual cempe-cempe yang sudah lepas HP, kita jual. Alhamdulillah sudah ada beberapa peternak yang sudah kenal kita, jadi banyak teman-teman yang main ke kandang untuk mencari apa yang mereka butuhkan, entah itu mereka butuh cempe yang lepas HP, entah mereka teman-teman membutuhkan indukan yang sudah bunting dan sebagainya. Untuk teman-teman pemuda yang mau menggeluti peternakan pasti ada pasang surut ya. Kalau masalah tentang keuntungan pasti yang di awal sebenarnya kita tidak perlu menghitung keuntungan, karena di awal karena kita harus masih banyak belajar karena kita juga punya keyakinan kalau yang namanya usaha itu pasti menguntungkan. Hanya saja kalau di awal pasti banyak rintangan dan banyak kendala, itu adalah hal yang sangat wajar. Makanya kalau untuk di awal kita ya memang membutuhkan keuntungan, tetapi jangan kita terlalu berharap kalau keuntungan itu sangat besar, karena kita juga masih banyak belajar. Kecuali kalau kita sudah terjun di dunia peternakan selama lebih dari 5 tahun, bisa saya pastikan memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan. Salah satu cara yang saya sarankan untuk peternak muda, untuk pemula ya, karena juga saya lakukan di awal beternak, yaitu kita membeli indukan yang sudah bunting. Nah, dari situ kan mungkin 3 bulan, 4 bulan kan domba indukan yang kita beli itu sudah melahirkan. Nah, yang namanya pemula pasti akan sangat bahagia dan senang ketika domba yang mereka beli baru berusia 3 bulan, 4 bulan sudah menghasilkan. Nah, dari situ nanti kita bisa memutar hasil cempe kita gunakan untuk membelikan jantan. Jadinya kita tidak perlu menambah biaya membeli pejantan. Nah, itu yang saya lakukan di awal ketika saya beternak. Modal utama sebagai kita pengusaha muda untuk salah satunya beternak, yaitu yang pertama tidak gengsi ya. Paling utama tidak gengsi, terus kita harus selalu belajar kepada senior-senior kita yang sudah menekuni dunia peternakan. Kita juga harus konsisten, semangat untuk terus menjalankan usaha apa yang kita geluti, apapun itu, entah di bidang peternakan, pertanian, atau dan lain sebagainya. Saya juga membangun peternakan dengan ala-ala milenial yang anak muda zaman sekarang bisa mereka ikuti dengan mudah, mereka bisa belajar dengan mudah, atau teman-teman bisa saling sharing, bisa main ke kandang saya, bertanya-tanya, atau segala macam apa yang kalian butuhkan bisa tanya-tanya dengan saya. Bisa saling ngobrol, sharing ilmu bareng. Apapun yang kalian butuhkan atau saya butuhkan, kita bisa mengobrol sama-sama.
Dan juga teman-teman yang penasaran dengan peternakan saya, dengan keseharian saya di ternak, kalian bisa mengunjungi Instagram saya atau di TikTok saya, namanya Permata Putih, ataupun nomor WA 085 713 728 967. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Cap Tapung, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.